Akhirnya apa? Nah, yang sebelahnya ikut menguning. Mungkin karena apa? Lagi-lagi saya harus menyaksikan kejadian seperti ini. Ya kan? Yang digergaji lagi-lagi menemukan seperti ini. Itu kan ganti. Akhirnya, akhirnya tuh, dia dari jarak jauh. Tuh kan. Ini. Tuh, gara-gara ini. Akhirnya, tuh kan. Udah kacau. Gimana ini lur. Waduh. Nah, kita lihat dulu ya. Lihat dulu perkembangan kopi di tahun 2026. Ini kopi ini apa namanya? Kopi Irsat. Iya, kan kopi Irsat. Nah, alhamdulillah ini terselamatkan dari apa namanya? Kehancuran, karena ini kan tunasnya tumbuh dari bawah, jauh dari penggorokan gitu tuh. Nah, dari penggorokan gergaji yang terlalu mepet itu. Nah, tuh kan. Nah, di sini ada yang harus saya tegaskan, karena kemarin itu saya mau menjelaskan, tetapi karena durasi terlalu panjang, jadi kita di video ini aja ya. Seperti apa penjelasan yang akan saya sampaikan, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang harus saya jelaskan itu tadi ya, melanjutkan keluhan kemarin yang telah saya sampaikan, dampaknya ya, efeknya itu jangka panjang banget. Saya juga bingung. Jika kejadian yang potong pepet itu, andai kata pun dia tidak mati, andai kata dia tidak kelengar, dia itu sangat sulit lagi untuk pulih. Jadi dia itu sulit untuk lebat, kalau buah untuk lebat gitu ya. Kalau pertumbuhan itu untuk sehat itu sangat sulit sekali. Saya juga nggak tahu bagaimana itu bisa kayak gitu ya. Kemungkinan karena dia itu sudah terlanjur terinfeksi dari gesekan tadi ya. Dari gesekan gergaji itu tadi kemungkinan. Bagi ada yang lebih tahu lagi, yang lebih paham lagi, ya tulis saja pendapat Anda di kolom komentar gitu ya. Kopi itu tidak akan pulih seperti yang kita inginkan. Kopi itu tidak akan bisa berbuah lebat seperti pada umumnya jika batang kopinya itu pernah dekat dengan gesekan gergaji. Itu ya. Kita lihat lagi yuk kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sehingga membuat saya kecewa dan terlanjur basah dalam kekecewaan. Yuk. Ini kematian lagi tuh ya. Tuh ya, yang sekali contohnya kan, dari kemarin sampai sekarang masih ada aja yang seperti ini ya. Itulah akhirnya tuh ya, modar ya kan, gara-gara tuh ini gara-garanya. Kalau ini mah ya benalu yang seneng aja di kopi mati tuh ya kan. Ini lagi tuh berapa gesekan ini, 1 2 3 ya kan. Akhirnya itu nggak bisa bagus, selanjutnya nggak bisa tertolong. Adapun dia hidup ya kayak gini, dia meriang, penyakitan terus. Ini lagi kita lihat dulu ya nih, kesalahan terbesar saya, dan saya merasa kecewa bagaimanapun juga. Perasaan saya merintih nih ya. Tuh, itu bayang kebun kopi saya pakai pohon sengon. Apa sengon itu? Albiso. Ada yang mengatakan jongjing ini. Ya, kalau bisa andai kita mau jadikan bayang itu sebaiknya jangan sengon. Lebih baik pete aja gitu ya. Pokoknya kita kan yang membahasnya tentang masalah yang berhubungan dengan kopi dan kehancuran apa yang akan terjadi, ya kan? Itu kan fokusnya, bukan membahas tentang masalah penghijauan. Nah, kembali saya itu mau membahas kesalahan saya. Kenapa kesalahan itu terjadi? Mungkin ini terlalu rapat. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, Lur. Nah, kopi emang stabil. Dulunya kopi ini nih kurus lah. Stabilnya ya bukan karena hanya pohon ini aja. Stabilnya karena dedek gitu kan, karena pupuk dan tidak pernah menggunakan racun rumput sistemik. Akhirnya pulih keadaan kopi kan. Tapi yang bikin rusak ini ya. Ini rubuhan ya kan, akhirnya mati tuh. Ya karena ketimpa ini tadi tuh, ketimpa. Terus daerah sini, ini waktu lagi barunya, nih ya, waktu barunya setekan aturan, sambungan kopi yang ini itu dia sama dengan ini,
sama dengan ini. Tetapi karena tertimpa oleh dahan sengon albiso jongjing, dahan pohon jongjing albiso sengon, saya daur ulang, ya kan? Saya sambung ulang, setelah jadi ketimpa lagi. Baru aja nyengir, baru saja lahir digetok lagi. Tuh, sempal lagi satu, ya kan? Nah, semoga aja yang ini mah selamat. Ya, selamat dari pemburuan ini, si dahan-dahan yang berjatuhan. Itu. Dan yo, kita lihat lagi nih ya. Ini juga. Nih. Ini juga nih. Udah subur tadinya kan. Ini akhirnya lagi subur-suburnya dihajar lah. Tuh kan, dihajar lah ini. Ya kan? Akhirnya apa? Nah, yang sebelahnya ikut menguning. Mungkin karena apa ya? Terinfeksi dari sini ya. Ini terlalu kan dia kan sompel, karena sompel akhirnya yang lainnya juga tuh menguning kan. Inilah. Padahal saya sudah jauh, saya berusaha jauh semaksimal mungkin. Nah ini kan jauh tuh, lebih sejengkal malahan, karena nah ini ya dari potongan sini ke jauh ke sini kan itu udah terselamatkan. Tadinya emang ini subur terselamatkan. Makanya saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, jangan sampai kejadian kesalahan yang saya lakukan menimpa pada saudara juga ya. Oke, kita lihat lagi nih. Coba, aduh, ini cengkeh sudah umur 5 tahun. Saat hidupnya dia diprotolin terus daunnya sama orang-orang yang pecandu daun cengkeh. Tuh, udah gede, dia dikerikitin sama bajingan. Ya ampun, Allah. Tuh, kerikitin terus sama bajing, melotok kulitnya sampai rubuh. Tunas lagi. Selanjutnya yang sudah saya terselamatkan ya, ini kan saya tetap tidak kapok gergaji itu, karena ya saat makai gergaji kan setekan baru itu, yang waktu masih baru, waktu masih buka dari plastik, masih umuran 2 bulan kalau nggak salah, saya potong ini kan kalau pakai golok somplak tuh sambungannya ya kan, karena masih baru, karena masih umur 2 bulan lebih aja waktu itu. Nah akhirnya saya pakai gergaji, namun jaraknya tuh jengkal, ini jaraknya kan sejengkal, ini jaraknya tuh ya, sejengkal lah ya, sejengkal. Akhirnya alhamdulillah lur, alhamdulillah tuh ininya normal, tuh normal tuh. Ini lagi belajar buah. Ini kopi apa? Ini adalah kopi Teguh Sari, di bawahnya ini kopi Irsat ya. Ini Irsat, ini Teguh Sari. Nah lagi nih, karena kebun saya ditanamin ini sengon, kita lihat lagi nih ya. Tuh, kan semplak lagi. Udah berapa batang aku nih? Ini semplak lagi, sampai menguning gara-gara ini semplak ya kan. Udah pas semplak, terus tertimpa air hujan kan. Baru semplak dia langsung tertimpa air hujan. Maka dari air hujan itu timbullah berbagai jenis jamur ya kan, salah satunya jamur ini nih. Nah ini bahkan di bawahnya juga tuh jamuran, ini jamur nih, udah jamur ini juga jamur nih. Nah jamur juga. Nah ya kan, apa penyebabnya? Tidak lain dan tidak bukan, penyebabnya adalah tertimpa dahan pohon yang saya tanam, pohon sengon, pohon jongjing, atau pohon albiso ini. Itulah nama jenis tanamannya. Anda juga paham lah ya, pohon jenis ini Anda paham. Apa menurut Anda namanya ini? Biasanya kalau masing-masing daerah, masing-masing namanya dia. Ya ini. Tuh. Rapat banget kan akhirnya. Tuh kan. Termasuk ini kan nih. Kalau ini mah saya belajar dari kegagalan. Tuh ya, jauh ya. Lagi pula ini masih kecil. Nah, kalau yang ini kan penyakit nih. Ini penyakitan nih. Ini penyakitan. Kuning kan, jamur kan. Penyakitan kan. Ntar kita bahas ya di video berikutnya ya. Ini penyakit ini nih. Dari kegagalan saya juga ini penyakit nih. Menguning. Nah, ya kan? Nah, menguning. Ya kan? Supaya durasinya nggak panjang, saya pisah videonya ntar ya. Pisah videonya ini dari kegagalan saya juga. Nih. Penyebabnya sepele. Ini nih. Yang penting kita saat ini lihat ini dulu nih. Yang sudah
potongan yang sudah pakai jarak. Nah ini kan saya udah, ya panjang-panjang banget jaraknya tuh, berapa tuh, 2 jengkalan ya tuh. Sekarang tuh udah, kalau ini mah masih saya, nah ini nih ya, gini-gini terus Teguh Sari ini, gini-gini terus loh. Ini Teguh Sari ini Teguh Sari ini ya, udah dipupuk 3 kali, diperangsang daun ya, gini-gini aja. Aduh, heran aku mah, heran sekali ya. Ini gara-garanya tuh, ini gara-gaji, ini gara-gaji, ini gara-gaji, ini di bawahnya juga. Nah ini juga gara-gaji tuh kan, susah banget perkembangannya tuh. Aduh, nah kayak ini juga, nah hasil gara-gaji nih tuh ya. Aduh, bayangkan bagaimana rasa sakit seorang petani kopi gara-gara kesalahannya menghancurkan perekonomian dirinya sendiri. Bagaimana perasaannya ya lur ya? Hancur dah lur, hancur, swear. Nah, intinya dalam video ini pembahasan yang ponisnya saat menanam bayang, kalau bisa jangan menanam sengon. Kalaupun menanam sengon harus jauh, jarak 25 meter apa 30 meter gitu kan ya. Tapi tetap aja meskipun dia jaraknya jauh, kalau pohon itu pohon sengon, tetap aja saat dahannya jatuh akan menghantam tanaman yang ada di bawahnya ya kan. Ya begitu saja ya lur ya penyampaian dari saya. Bagi yang telah menyimak sampai selesai, saya doakan semoga Anda diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tercapai setiap harapan dan tujuannya.